Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu guru yang ada di seluruh Indonesia, pada kesempatan ini saya akan sedikit berbagi pemahaman saya mengenai refleksi atau filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwasanya sejatinya pendidikan adalah tempat tumbuhnya benih-benih kebudayaan. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwasanya sejatinya benih-benih kebudayaan itu sudah ada dari sana, dari para leluhur, dari nenek moyang kita. Kemudian benih-benih kebudayaan ini ditanam di lahan yang bernama pendidikan. Pendidikan adalah sarana yang paling tepat untuk kemudian sebagai media tumbuh nilai-nilai kebudayaan dalam masyarakat. Nilai-nilai kebudayaan yang tadi ditanam di dalam lahan yang namanya lahan pendidikan diharapkan nantinya akan tumbuh menjadi kebudayaan yang akan memperkaya peradaban. Yang mana peradaban adalah kunci suksesnya sebuah bangsa atau sebuah generasi. Dan insya Allah kalau 3 dari fase ini dilewati, benih-benih kebudayaan ditanam di dalam lahan yang dinamakan dengan lahan pendidikan, nanti akan membuahkan hasil kebudayaan yang akan memperkaya peradaban seperti yang kita impikan bersama. Bapak Ibu yang ada di rumah maupun teman-teman yang ada di channel YouTube, itu yang poin yang pertama yang saya dapatkan dari filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya yaitu saya mendapatkan yang terkait dengan tujuan pendidikan. Apa sih sebenarnya tujuan pendidikan? Tujuan pendidikan itu, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa tujuan pendidikan ada 3, yaitu yang dikenal dengan istilah Trirahaya. Yang pertama, pendidikan haruslah menjadikan generasinya menjadi hamimayu hayuning sariro. Artinya, pendidikan haruslah memperindah diri seseorang. Yang kedua, yaitu hamimayu hayuning bongso. Kalau diri kita sudah indah, semakin banyak insan-insan atau individu-individu yang indah, maka akan menjadi indahlah suatu bangsa. Makanya tujuan pendidikan yang kedua yaitu hamimayu hayuning bongso, atau pendidikan itu sejatinya adalah untuk memperindah sebuah bangsa. Yang ketiga yaitu tujuan pendidikan yang ketiga yaitu hamimayu hayuning bawono. Artinya bila diri kita sudah indah, insan-insan sudah menjadi insan yang indah, kemudian berkumpul kita membentuk bangsa yang indah, selanjutnya akan indah pula alam kita, atau akan indah pula lingkungan kita, akan indah pula negara kita. Makanya tujuan pendidikan yang ketiga yaitu hamimayu hayuning bawono. Artinya sejatinya pendidikan setelah kemudian dia memperindah dirinya, memperindah bangsanya, dia akan memperindah negaranya. Itu tujuan pendidikan. Yang ketiga yaitu hakikat atau dasar dari pendidikan. Hakikat pendidikan disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu sebagai triloka, yang kita kenal dengan istilah triloka. Loka yang pertama yaitu ingarso sung tuludo. Artinya posisi kita atau posisi pendidik di sini berada di depan. Ketika kita berada di ingarso, kita berada di depan, maka kita harus sung tuludo, artinya memberikan tauladan. Yang selanjutnya yaitu ingmadia mangun karso. Ingmadia mangun pak karso ini artinya ketika kita berada di tengah-tengah, maka kita harus membangun kreativitas agar kita menjadi orang yang produktif. Ingatso, ketika kita berada di tengah, mangun karso, bangunlah karya atau berkreativitaslah. Kemudian loka yang ketiga yaitu yang paling sering dikenal dalam dunia pendidikan. Kalau kita sering sekolah, maka di topi kita itu ada tutwuri handayani. Tutwuri itu ketika posisi kita berada di belakang, maka handayani. Handayani itu artinya berilah dukungan, berilah semangat, berilah dukungan. Jadi ketika kita berada di posisi paling belakang, maka yang kita lakukan adalah memberi dukungan. Karena sejatinya pendidikan itu adalah menuntun. Menuntun itu bukan berarti berada di depan, bukan berada di tengah. Jadi menuntun itu posisinya kalau tidak berdampingan berada di belakang. Artinya kita yang mengarahkan, ya, seperti layaknya anak-anak. Ketika kita memberikan tuntunan, maka kita berada di belakang. Anak-anak bukanlah selembar kertas kosong yang tidak punya apa-apa. Mereka sudah punya yang namanya syakilah atau kemampuan atau bakat yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tujuan kita adalah, fungsi kita sebagai pendidik adalah mengarahkan atau mempertegas garis-garis pola yang sudah Allah turunkan kepada anak-anak. Kemudian, jadi Bapak Ibu yang ada di rumah maupun teman-teman rekan-rekan yang ada di channel YouTube, jika pendidikan kita ingin sukses, maka yang harus pertama dilakukan adalah bagi yang berada di posisi ke depan atau yang memiliki kelebihan yang berada di posisi ke depan, berikanlah contoh. Bagi yang berada posisinya masih di tengah-tengah, maka bangunlah kreativitas agar kita menjadi insan-insan yang produktif. Dan bagi teman-teman yang berada di belakang, maka tuntunlah, berilah dukungan, berilah kepercayaan agar anak-anak didik kita bisa menjadi insan yang percaya diri, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab ke depan. Selanjutnya, sistem pendidikan yang harus kita galakkan itu dikenal dengan istilah trimong. Mong yang pertama yaitu momong. Jadi pendidikan itu sejatinya adalah merawat dengan kasih sayang, ya, merawat dengan kasih sayang, memberikan perlindungan. Itu yang dikenal dengan istilah momong. Yang selanjutnya, mong yang kedua yaitu among. Among di sini artinya kita memberikan contoh. Ya, sebagai pendidik, sebagai orang-orang yang bergerak di dunia pendidikan, kita harus memberikan contoh yang baik kepada peserta didik kita, agar mereka bisa mengikuti dan menjadikan kita sebagai tauladan. Yang ketiga, mong yang ketiga yaitu momong. Momong di sini diartikan sebagai proses merawat, memelihara, kemudian agar anak-anak menjadi orang-orang atau individu yang bertanggung jawab bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat. Teman-teman, yang perlu kita ingat bahwasanya pendidikan itu adalah menuntun anak didik pada kodratnya. Kodrat yang ada pada anak-anak itu ada dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Yang pertama yang harus kita tahu bahwasanya anak-anak itu dia sudah memiliki takdirnya, sudah punya kodratnya. Ya, ketika dia berada di lingkungan yang mendukung, maka dia akan menjadi insan yang tumbuh secara utuh. Yang kemudian pendidikan harus memperhatikan kodrat zaman. Artinya dalam fase kecakapan abad 21, maka kita sebagai pendidik, sebagai orang-orang yang berada di lingkungan, maka kita harus memberikan keterampilan abad 21. Kita harus memperkenalkan era-era digitalisasi agar mereka tidak ketinggalan zaman. Atau sesuai dengan pesan Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan bahwasanya didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena sejatinya mereka tidak akan hidup di zamannya. Gitu.